Di ujung utara Jawa, tepatnya di pesisir Cirebon, penjaga alami garis pantai kita semakin menipis. Akar-akar yang dahulu kuat menahan gelombang, kini kian melemah. Ini bukan hanya kisah tentang hutan mangrove, ini adalah cerita tentang kehilangan benteng terakhir yang melindungi kita dari bencana, kemiskinan, dan krisis lingkungan. Mangrove adalah ekosistem unik di zona pasang surut yang memiliki peran besar dalam menopang kehidupan. Mereka menyerap karbon 3-5 kali lebih besar dari hutan tropis biasa, menyaring polusi, menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, dan melindungi daratan dari abrasi. Indonesia memiliki lebih dari 20% total mangrove dunia, yaitu sekitar 3,31 juta hektar. Namun sayangnya, lebih dari separuhnya mengalami tekanan dan kerusakan. Setiap hektar mangrove yang dirusak berarti hilangnya perlindungan dan keberlanjutan. Di Cirebon, degradasi mangrove bukan sekedar data. Ia tampak nyata. Tahun 2010, luasan hutan mangrove tercatat hampir 300 hektar. Hanya 2 tahun kemudian, jumlah itu menyusut drastis menjadi 113 hektar. Data dari Raharjo DKK tahun 2015 menunjukkan penurunan lebih dari 60% dalam waktu singkat. Penyebabnya yaitu alih fungsi menjadi tambak, reklamasi, dan pembangunan kawasan industri. Kecamatan seperti Losari dan Mundu mengalami abrasi lebih dari 2 km. Di tempat yang semestinya hijau dan kuat, kini tinggal lumpur dan gelombang. Hilangnya mangrove berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Menurut data BPS, 70% penduduk pesisir menggantungkan hidup dari laut. Ketika mangrove hilang, sumber daya ikan ikut menurun. Air asin meresap ke sawah dan ladang. Banjirop dan abrasi akan menggerus tanah dan memaksa warga pindah. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 120 rumah di pesisir Cirebon yang terdampak banjirop berulang kali. Semua ini bukan sekedar gangguan alam, tetapi tanda-tanda melemahnya ketahanan lingkungan di tingkat lokal. Dalam jangka panjang, ini bisa berubah menjadi ketidakstabilan sosial dan ancaman nasional. Sebanyak 96,9% mahasiswa dalam survei menyatakan bahwa degradasi mangrove berdampak nyata terhadap abrasi dan bencana pesisir. Bahkan, 100% responden setuju bahwa aktivitas tambak dan limbah domestik akan mempercepat kerusakan. Mereka tidak sekedar tahu, tetapi mereka juga peduli. Generasi muda hari ini menyadari bahwa menjaga mangrove bukan hanya tugas negara, tetapi panggilan tanggung jawab bersama. Dari kampus mereka turun ke lapangan, dan dari teori mereka mewujudkan aksi. Menurut Dr. Ivon Mili Kristi Rajawane, mangrove yang sehat menopang ekonomi pesisir, melindungi daratan, dan menjaga ekosistem laut. Sementara itu, Insinyur Padminur Hartini menegaskan, kerusakan mangrove secara sistemik akan melemahkan seluruh pilar ketahanan nasional. Keduanya sepakat, jika tidak segera dilestarikan, maka mangrove akan hilang. Solusi tidak hanya soal menanam pohon, tetapi memperkuat kebijakan tata ruang, mengedukasi masyarakat, menghidupkan kembali ekonomi berbasis ekowisata dan perikanan, serta mengakui nilai-nilai kearifan lokal. Blue carbon atau karbon biru
kini menjadi peluang besar, menjadikan pelestarian mangrove bukan beban, tetapi menjadi aset ekonomi dan iklim masa depan. Mangrove yang dikelola secara baik akan berpotensi menyerap hingga 1.000 ton karbon dioksida per hektar. Ini lebih besar dari potensi lahan pertanian biasa. Ini bukan akhir, tapi awal perjuangan. Mangrove bukan hanya barisan pohon, ia adalah garda terdepan. Mari bersama jaga mangrove di pesisir Cirebon, demi ekosistem, demi rakyat, dan demi negeri.